Ya. Ya, sahabat kreatifin dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Hotel Grandian. Kita akan coba menghadiri acara pameran lukisan dua perupa Bumiayu dalam karya. Seperti apa keseruannya nanti? Nanti kita masuk ke dalam. Oke, terima kasih. Mat, isi harus tersalamnya kamu hotel. Salah. Ya, teman-teman kreatifin dimanapun berada, ini saat ini kami sudah berada di dalam Hotel Grandian ya. Ini lokasi pamerannya di sini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini acara belum mulai nih, acara nanti sekitar jam 7-an ya pembukaannya. Jadi sebelum itu kita akan coba nikmati dulu nih hidangan ini nih. Ya, ada jagung, segala macam ini. Ini makanan alami semua. Mari. Pameran dua perupa, mana perupanya? Iya, nanti akan dimunculkan ya. Seperti apa sosoknya? Sudah tingkatnya internasional, ya. Iya, internasional. Dan malam hari ini dengan bangga acara ini didukung oleh tentunya Nur Ekrab Bumiayu, masuk di channel saya Arjuna Luka. Dan juga Sanggar Tari Saraswati. Adalah jalan. Jalan itu lurus. Jalan yang ditempuh orang-orang yang mengejar. Adalah kafe suaranya. Yang terlanjur sudah ku berikan. Ya, teman-teman kreatifin dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di dalam pameran lukis dua perupa ya. Nah, kita ingin tahu nih gimana kesan-kesannya para pengunjung. Saat ini di bersama kami ada salah satu pengunjung dari Banyumas, namanya Mas Era. Mari kita tanyakan. Selamat malam Mas. Oh ya, selamat malam. Dengan Ya, siapa? Era Mas Era. Firmandra. Oke. Ya. Dari mana Mas Era? Dari Purwokerto Mas, Kabupaten Banyumas. Ini gitu ya. dari Riverside Coffee Shop. Oke, luar. Berarti jauh juga ini ke sini ya. Lumayan ya, berapa kilo ya, 40 ada. Ini gimana nih Mas Era, kesan-kesannya dari pameran ini? Jadi yang datang ke sini ini jiwa-jiwa yang terhubung. Nah, karena dari Banyumas, dari Purbalingga, Tegal, Brebes Utara, nah, dari banyak kota bisa kumpul di sini. Ini karena pasti ada, bukan hanya menarik ya, tapi menggelitik dan menggugah. Bukan hanya menarik ya, menggelitik dan menggugah. Contohnya ini dari sisi art lukisannya ya. Boleh. Kalau ini gendernya realis. Nah, kenapa ini menarik? Karena generasi sekarang bisa melihat lagi ya, membangkitkan memori of remains dari semacam momen atau peristiwa atau
itu keadaan waktu lalu begitu bahwa dan ini persis sama dulu nuansanya kurang lebih begini. Nah, jadi kelebihannya lukisan realis ini adalah menghadirkan nuansa. Jika ini zaman dulu ya apa dengan tradisi topeng ini ya mungkin ada namanya tari endel kalau begitu ya. Luar biasa sekali ini. Kalau saya paling tertarik malah lukisan itu. Kenapa Teater itu? Bumi Ayu. Coba kita ke sana. Nah, ini adalah ruang publik masa lalu, lengkap dengan film-filmnya ya. Yang ini menarik ini. Kalau saya pribadi mengetahui film ini adalah film-film yang ditayangkan waktu saya SMP. Persis ada Anaconda, kemudian dengan ini film India ya, aktornya lengkap dengan aktornya ini. Ajay Devgan, ada lagi Kajol. Wah, ini detail sekali. Oke. Nah, ini Jackie Chan. Nah, ini kalau yang paling fenomenal ini Girl from Canton. Zaman saya, ini adalah film yang tabu ya. Film tabu, film dewasa. Oke, teman-teman kreatif dimanapun berada, saat ini kita di dalam pameran seni lukisan dua perupa ya. Saat ini kami bersama dengan pelukisnya ini dengan Mas Alik ya. Nah ini Mas Anto gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat ya di sini semua lukisannya ini karya mereka. Nah ini boleh tahu nggak kira-kira kenapa mengadakan pameran sekarang? Oke, sebentar saya awali. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini adalah langkah awal dari kita berdua, istilahnya langkah awal di Bumi Ayu yang mengemas tema-tema tentang bumi. Harapan kedepannya sih kita nanti untuk ada pameran lebih besar lagi bersama teman-teman komunitas di Bumi Ayu. Seperti itu. Ini untuk tema tentang Bumi Ayu dulu karena ada kerinduan tentang Bumi Ayu yang eksotis dan menyimpan tempat-tempat yang menyimpan kenangan seperti itu. Gitu. Oke, ternyata memang Bumi Ayu ini penuh dengan historis ya Mas ya. Makanya karyanya ada dalam lukisan ini ya. Berarti ketika kalau kita lihat di sini itu seolah-olah kita melihat sejarah gitu ya. Betul sekali ya. Sekali. Oke, dengan Mas Anto ini kira-kira kenapa nih kok bisa mengadakan lukisan bersama Mas Alik? Kok nggak sendirian atau gimana gitu? Kenapa kira-kira? Ini idenya dari teman-teman semua Mas Alik ya. Oke. Ya cerita Bumi Ayu lah. Kan? Ya Mas, yuk pameran kan kayak gini. Pameran barang berdua. Oke. Kenapa berdua? Karena kita kan siapnya yang berdua, yang lain belum siap. Maksudnya belum ada karya gitu. Oke teman-teman ya ini Mas Alik dan Mas Anto ini asli Bumi Ayu ya. Perguyangan. Memang asli seniman dari sekitar sini ya. Oke. Nah ini kenapa diadakannya sekarang nih? Kenapa enggak besok atau kemarin ini? Ada momen apa ini sebenarnya ini? Boleh tahu nggak kira-kira? Ini untuk masalah momen itu kita nggak melihat bulan apa dan tahun berapa ya. Kesiapan karya kita sudah ada pas bulan ini. Gitu ya. Samping juga dari pihak Rendian sudah bersedia. Ini hari ini aja, bulan ini aja, tanggal sekian. Di samping kita juga sudah siap karya jauh-jauh hari. Makanya dari sini terkumpul ada 14 karya, dari saya 8, dari Mas Anto 6. Yang kebanyakan kita menyoroti tempat-tempat ikonik di Bayu seperti Sakali Malas, Pasar Wage. Itu yang ada cerita dan juga ada sejarahnya. Makanya diabadikan lewat terpisah. Seperti itu. Pasar PKL ya. Pasar PKL kan sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Pas udah ada. Adanya pasar ini jadi apa istilahnya bagian dari sejarah atau gimana? Iya. sejarah atau kasus sejarah. Jadi samping kantor polisi itu loh. Oke. Kalau saya tambahkan ini untuk pasar ini kan dari periode Bumi Ayu itu sudah mengalami beberapa bangunan di sini kan. Yang pertama adalah ini obstetran. Nah saya tunjukkan di sini. Oke. Sebelum jadi pasar, itu adalah dulunya adalah gedung obstetran peninggalan Belanda. Ini adalah tempat kumpulnya para mantri ataupun pegawai petinggi Belanda di sini. Nah, sebelum jadi pasar PKL adalah ini bangunan obstetran. Ini Mas, ini ada bangunan obstetran. Nanti kamera bisa mendekat sini ya. Ini adalah sebelum adanya pasar PKL, dulunya adalah obstetran.
ini bangunan peninggalan Belanda sekarang sudah hilang karena laju modernisasi. Di samping juga pemerintah tidak mau mengindahkan nilai-nilai historis, akhirnya hilang. Makanya diabadikan lewat sebuah lukisan seperti itu. Nah, setelah ini hilang sekitar tahun 2000, baru berdiri pasar PKL ini. Nah, baru berdiri pasar PKL ini kan. Ini sudah bertahan berapa tahun? Kemarin 2019 dibongkar lagi jadi RTH. Mas Ali, ini Mas Ali. Pasar pindah ke dekat terminal. Seperti itu kurang lebih. Makanya kita perlu mendokumentasikan lewat sebuah lukisan. Berarti dua-duanya sudah hilang ini ya berarti. Iya, itu karena makanya kemas dalam sebuah lukisan itu tujuannya tadi perekam memori masa lalu itu bagian penting dari sebuah kota Bayu. Kenapa dihilangkan? Kita bisa mengabadikan sebuah lewat lukisan seperti itu. Ini baru dua lukisan teman-teman ya. Ini ceritanya sudah panjang lebar nih. Apalagi kita satu persatu ditelusuri ya. Banyak story-nya. Siap. Ini kira-kira ada lukisan andalan nggak? Yang mana nih tulisan andalan? Oke, dari saya sendiri itu tentang kota Bumi Ayu yang di sini. Itu settingnya tahun 2010. Bisa ke sini teman kamera. Ya di sini. Ya, ini ya. Ya. Ya, teman-teman kreatif ini ternyata adalah salah satu lukisan andalan dari Mas Ali. Bisa diceritakan secara singkat ya? Ya. Apa ini? Ini sebenarnya saya menyoroti tentang keriuhan dan keramaian sebuah kota Bayu yang identik dengan macet. Ya. Ini juga settingnya tahun 2010 di mana waktu itu masih jalan itu masih aspal, belum sor-soran. Ya, itu juga sudah hilang juga kan karena modernisasi. Jadi aspal itu ya sekarang sudah nggak ada. Kan? Makanya diabadikan sebuah lukisan. Jadi sebuah lukisan yang artistik lewat merekam momen ya keriuhan kota Bumi Ayu ya identik dengan kemacetan. Ya identiknya kan di sini di kantor polisi sampai Kaleran. Makanya saya ini juga estetik sebuah lukisan. Iya, sebuah gambaran Bumi Ayu ya, secara keriuhan, keramaian, kepadatan. Iya. Dan ya banyak momen-momen yang berada di sini ya. Oke, Mas Alik, ini kan tadi saya lihat sepanjang dari pembukaan sampai sekarang ini banyak para seniman ini. Iya, siap. Kira-kira kenapa bisa sengaja berkolaborasi atau memang ada inisiatif dari mereka? Ya, ini Mas, sebelumnya kan saya kan berproses sudah lama ya. Saya sudah lama. Saya sudah berproses tuh sejak tahun 2005. Saya sudah pameran ke mana-mana di seluruh Indonesia sudah pernah. Dan ya seringnya saya di lingkungan Kalisedenan Kalongan. Saya sering ke Tegal, Brebes, Banyumas, Bagia. Makanya di situ kita tumbuh silaturahmi, terjalin seduluran. Makanya tadi teman-teman dari Purbalingga, dari Tegal, dari Banyumas juga pada kesini. Karena tadi saya juga sering pameran di situ. Sering pameran dan juga nambah sebut. Akhirnya kita kenal, akrab, dan juga mereka digabari ke sini. Nah, mereka bergerak hatinya. Karena saya juga sering ke sana juga, sering pameran di sana juga. Berarti memang mereka ke sini menghormati dan juga menghargai proses saya juga, sekaligus juga menambah silaturahmi ke sini dalam hal kesenian seperti itu. Iya, berarti memang ada ikatan jiwa seninya ya. Dan tidak terikat wilayah ya. Iya, itu universal itu. Seni itu universal. Bersifat universal, luar biasa. Ini bisa jadi kuat hari ini teman-teman. Seni itu bersifat universal bagi siapapun dan dimanapun. Tidak terikat jarak dan waktu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, kira-kira nih ada pesan khusus nggak nih bagi para pengunjung di sini maupun dari pemirsa dimanapun berada? Ini pengalaman saya sejak saya sudah mengadakan pameran itu sejak 2006 Mas. Saya cerita dulu ya. Flashback ke belakang. Saya mengadakan pameran itu 2006. Pertama itu di trotoar Pegadaian 3 kali malah. Gitu. 3 kali. Tujuan utama saya itu kan ini menaikkan derajat mindset masyarakat Bumi Ayu tentang seni. Jadi itu loh. Seni itu bukan barang remeh-temeh, itu kan butuh keahlian, butuh kejelian, skill, penjiwaan yang luar biasa, dan nggak semua orang bisa. Nah itu intinya ada edukasi di sini, pembelajaran buat masyarakat semua, bahwa kesenian itu sesuatu yang unik dan estetik dan butuh penghargaan yang tidak biasa. Karena nggak semua orang bisa. Untuk menemukan ide dan penjiwaan aja, nggak semua orang bisa. Ya seperti ini ya, walaupun tema-tema Bumi Ayu seperti ini, tapi kalau nggak bisa merekam, nggak bisa menampilkan, nggak bisa menuangkan dalam kanvas, itu juga kan ya nggak bisa seperti itu. Butuh keahlian dan skill yang luar biasa. Makanya ketika adanya pameran seperti ini, harapannya pemahaman tentang seni di Bumi Ayu mudah-mudahan bisa meningkat. Tidak hanya
apa ya, Bima itu tidak hanya kuliner kayak gitu aja. Bima itu ada seniman banyak, cuma tidak ekspos kayak gitu. Harapan seperti itu dan pemahaman tentang musik itu meningkat kayak gitu. Jadi kesini itu bukan hanya barang murah, wah, bikinnya kayak gini tuh. Pakai pensiun seperti itu pemahamannya. Ada penjiwaan, ada proses yang lama, ada ide yang kita harus nyari yang lama juga, ada kontemplasi juga seperti itu. Itu banyak sekali, makanya nggak semua orang bisa. Makanya kita tampil berdua, yang siap cuma berdua, yang lain mungkin belum siap. Gitu. Harapan ke depannya juga bagi seniman, mudah-mudahan nanti di Komunitas Melayu kita bisa pameran besar bareng-bareng kayak gitu. Oke. Begitu. Begitu ya teman-teman. Satu lagi nih pertanyaan terakhir ini. Ini kan pameran nih, ada yang dijual nggak? Iya, salah satunya sebagai edukasi, ini pameran ini juga dijual. Oh gitu ya Iya. teman-teman. Oke. Iya. Ini harapan terakhirnya juga kayak gitu. Kita ada apresiasi lebih, walaupun edukasi atau pameran atau apresiasi. Ini pamerannya juga dijual. Yang berminat silakan ke sini, nanti tanya harga kita saya juga. Oke, siap. Silakan dikoleksi. Ini limited, tidak semua orang bisa seperti ini. Dan saya juga kalau lukis 2 kali nggak bakal sama. Itu nih Oke. kelebihan seni di situ. Oke. Saya lukis kayak gini 2 kali nggak bakal sama, secara estetik dan visual nggak bakal sama. Itu makanya itu adalah keunikaannya di situ. Makanya seni itu menjadi mahal seperti itu. Bukan printingan yang difotokopi 1 kali sama, 1 kali nggak bakal sama, 2 kali nggak bakal sama. Oke. Kayak gitu. Oke teman-teman dimanapun anda berada ya, ini pameran sampai dengan tanggal 29 ya. Ada rangkaian acara banyak. Oke, jadi teman-teman masih ada kesempatan datang ke sini, waktunya juga masih senggang. Nanti banyak acara di sini ya. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang tertarik misalnya tentang harga, bisa langsung kontak dengan Mas Alik, atau misalnya nggak sempat bisa langsung komen. Nanti kita akan coba hubungan dengan Mas Alik. Siap, siap, Begitu ya teman-teman kreatifin di mana anda berada. Siap, siap, Sukses siap. dimanapun buat kalian. Terima kasih. Ya, sama-sama. Aku Alera, Anggane, ya perkara dari Polas.